Sinteyong bungkam mulut pedas penggemar Vietnam yang menyebutnya tukang bikin gaduh. Dan informasi selanjutnya, pakar lokal cibir habis-habisan Vietnam usai lolos pertama ke Piala Asia U23 2024. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan tekad Garuda Muda. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berpeluang untuk membungkam kritik keras dari pakar sepak bola dari Vietnam, Phu Man Hai, yang menyebutnya sebagai sosok tukang bikin gaduh. Pasalnya, Sinteyong diambang menciptakan sejarah setelah Timnas Indonesia U23 mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 9-0 pada kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 9 September malam kemarin. Kemenangan itu membuat Garuda Muda berpeluang besar untuk bermain di babak utama Piala Asia 2023 dengan syarat meraih kemenangan atau hasil imbang di laga terakhir kontra Turkmenistan. Jika mampu meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia, maka Sinteyong telah melengkapi catatan sebelumnya. Dia juga sukses membawa Timnas Indonesia senior lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Maka dengan demikian, Sinteyong akan tercatat sebagai pelatih yang sukses membawa dua tim Indonesia lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Timnas Indonesia senior lolos ke babak final Piala Asia 2023 setelah menempati runner-up grup A yang dihuni oleh Kuwait dan Nepal dengan nilai 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Prestasi membanggakan ini bisa menjadi jawaban pelatih asal Korea Selatan yang mendapatkan kritik habis-habisan dari pakar sepak bola Vietnam Phu Man Hai setelah final Piala AFF U23. Ketika itu, Sinteyong dikritik Phu Man Hai setelah Timnas Indonesia U23 dikalahkan Vietnam dalam drama adu penalti. Dia menilai pelatih berusia 52 tahun itu terlalu banyak protes. Alasan utama mengapa U23 Indonesia gagal karena memang pelatih Sinteyong sendiri harus mengakuinya, kata Phu Man Hai. Sesudah pertandingan, Sinteyong memang sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit. Menurutnya banyak keputusan wasit yang merugikan timnya. Bahkan Sinteyong secara tegas mengatakan bahwa sepak bola Asia Tenggara tak akan maju jika wasit masih melakukan hal yang sama. Hal ini pun dipandang berbeda oleh Phu Man Hai. Oleh karena itu kan tidak aneh jika pihak mereka punya pendapat yang sama sekali ini ujarnya. Selain itu, Phu Man Hai menyebut Sinteyong kekanak-kanakan karena tidak pernah menerima kekalahan. Jika kalah, maka dia selalu mencari kambing hitam. Sejak kedatangannya sepak bola Indonesia banyak kegaduhan, jadi reaksi mereka sangat buruk dan kekanak-kanakan. Saya pikir Tuan Shin belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelatih sepak bola di negara berpenduduk padat seperti Indonesia, ujarnya. Dan informasi bola selanjutnya, Timnas U23 Vietnam menjadi sasaran cibir pakar sepak bola lokal meski baru saja memastikan tim pertama yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Meski baru memainkan 2 pertandingan di fase grup C kualifikasi Piala Asia U23 2024, Vietnam asuhan Philippe Troussier dipastikan menjadi juara grup. Hal itu kemungkinan besar terjadi setelah Vietnam berhasil mengatasi perlawanan Yaman di laga kedua fase grup pada Sabtu kemarin. 1 gol di menit-menit akhir laga membawa Vietnam merengkuh 3 poin di laga itu, total 6 poin dari 2 laga yang membuat mereka memuncaki klasmen grup C. Sementara Yaman berada di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Singapura dan Guam sama-sama mengoleksi 1 poin di posisi ketiga dan keempat. Vietnam sendiri masih akan menjalani laga ketiga melawan Singapura, kalaupun posisi mereka tidak akan tergeser oleh Yaman masih dengan unggul head to head. Selain itu, akan sangat mustahil bagi Singapura untuk bisa mengalahkan Vietnam. Di sisi lain, Yaman tentu akan melumat Guam di laga ketiga. Dengan begitulah, status juara grup yang direngkuh Vietnam membuat mereka dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Maka dengan begitu, status juara grup yang direngkuh Vietnam membuat mereka dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Vietnam boleh saja perkasa di fase grup, namun cibiran tetap mereka dapatkan khususnya terhadap para pemain. Cibiran ini bahkan datang dari salah satu sosok berpengaruh di sepak bola negeri Naga Biru, pakar kondang lokal setempat.
Menurut Fumanhai, kenyataan memperlihatkan bahwa kekuatan Vietnam U23 kurang bagus karena para pemain tak bisa bermain secara tim. Selain itu, para pemain Vietnam juga dinilai belum mampu mengimplementasikan strategi yang diterapkan Trosier dalam permainan. Menurutku, line up dan kekuatan kita punya masalah ya. Jadi pelatih Trosier pernah bilang dia sudah mempersiapkan diri selama 6 bulan, mengingat sekitar 70 pemain dan dia terlihat sangat berhati-hati dalam memilih pasukan, tapi terkadang banyak belum tentu bagus. Faktanya dia memilih dari 70 pemain, tetapi hari ini di line up banyak pemain kami yang tidak ingat namanya, tidak terlalu mengenalnya dan tidak meninggalkan kesan apapun. Nah, apakah kita terlalu memperhatikan kuantitas dan mengabaikan kualitas? Ya sulit bagi sebuah tim sepak bola untuk mencari personel yang berjumlah 70 orang. Kami menempatkan tim di lapangan dan ketika kami mencetak gol, kami bermain sangat canggung. Sekarang Vietnam U23 sangat mengkhawatirkan, ujarnya. Nah, kemenangan Vietnam atas Yaman kemarin di laga kedua babak kualifikasi nilai Fumanhai sebagai keberuntungan saja, bukan karena kerja sama tim. Trosier juga disebut salah dalam menentukan starter, pemilihan pemain yang tidak tepat untuk line up dan cadangan. Kami sudah menang melawan Yaman. Jadi di pertandingan berikutnya, meski kami masih belum bermain bagus, masih cukup untuk mengalahkan Singapura dan mendapatkan ketiganya. Dan kalau lawan Singapura tidak terima hasil imbang, ya maka peluang menang harus sampai 99%, selisih skor yang mungkin minimal 2 gol saja. Tapi ketika kami bermain seperti ini, ada banyak masalah. Kekuatan tim secara keseluruhan tidaklah bagus, dan saya rasa penggunaan pemain utama dan pendukung oleh Trosier juga tidak tepat, kata Fumanhai. Dan yang terakhir, dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan. Fokus ke laga itu, Garuda Muda bertekad untuk tampil lebih maksimal. Laga kedua grup K ini akan diselenggarakan di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September nanti. Laga ini penting untuk kedua tim untuk memastikan lolos ke babak utama Piala Asia U23. Siapapun yang menang dipastikan meraih tiket otomatis karena memenangi laga pertama atas Taiwan. Turkmenistan menang 4-0 atas Taiwan, sementara Timnas U23 menggulung lawan yang sama dengan skor telak 9-0. Keunggulan mencetak lebih banyak gol menjadi keuntungan tersendiri untuk Timnas Indonesia U23. Tim asuhan Sinteyong itu hanya membutuhkan hasil imbang melawan Turkmenistan demi memastikan kelolosan. Untuk itulah Turkmenistan diprediksi bakal tampil ngotot demi mengalahkan Garuda Muda. Untuk itu, Marcelino Ferdinand menilai laga kedua tim bakal berlangsung menarik. Akan menjadi laga yang menarik dan seru ya. Kami akan fokus ke tim sendirilah. Kami harus berjuang seperti kemarin dan lebih kalau bisa. Kami akan berjuang maksimal di pertandingan untuk melawan Turkmenistan, kata Marcelino. Senada dengan Marcelino, Sinteyong juga meminta Timnas Indonesia U23 untuk fokus. Jangan sampai keunggulan mencetak gol membuat Ramadan Sananta CS terlena. Di sisi lain, tim lawan punya keuntungan lebih soal persiapan. Turkmenistan terakhir bermain pada 6 September, sementara Timnas U23 pada 6 September. Kami sudah menang besar dan itu memang layak dipuji serta diberikan tepuk tangan. Tapi tetap kami harus fokus untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya, kata Sinteyong.